kembali dengan saya Elisa dalam Elisa Hairstylist. Saya sekarang berada di Pantai Batu Betung dan saya sekarang duduk di atas batu besar. Suasananya sangat indah sekali. Dan dari sini saya ingin berbagi tentang tips and trik salon. Kita saksikan yuk. Hai Besti, kembali lagi dengan saya Elisa Hairstylist. Senang sekali berjumpa dengan sahabat semuanya di dalam video ini. Kali ini kita akan memotong rambut ya, untuk menghilangkan bagian-bagian rambut yang kasar atau bercabang ya. Dan ini tentunya sangat berguna bagi para pemula karena cara memotongnya sangat sederhana. Nah, sekarang kita bagi dulu rambut menjadi beberapa bagian. Ya. Jadi untuk bagi para pemula, jangan lupa setiap kita akan memotong rambut, itu kita bagi rambut menjadi beberapa bagian sesuai dengan model apa yang akan kita bentuk. Ya. Kebetulan ini karena hanya memotong rambut yang kasar atau bercabang dengan model rata, jadi ini merupakan basic, haircut basic. Setelah kita bagi, dan jangan lupa partingnya parting memotong rambut rata ya. Ini bisa dilihat dari video sebelumnya. Ya, bisa dilihat di situ beberapa macam-macam parting. Di situ saya jelaskan setiap parting memiliki gaya sendiri tergantung kita memotongnya mau model apa. Jadi parting untuk rambut rata atau oval atau bob. Nah, di situ bisa dipelajari, ya. Setelah itu, kita menanyakan kepada customer seberapa panjang yang akan dipotong. Nah, jadi bestie semua, jangan lupa ditanyakan dulu ya. Jangan langsung dipotong, nanti kita bisa terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah ini, jadi para bestie harus menanyakan dulu ke customer kita. Jadi meskipun kita sebagai hairstylist ya, hairdresser di sini, tetap kita diwajibkan untuk menanyakan model apa, kemudian rambutnya dipotong seberapa ya. Jadi supaya menghindarkan misunderstanding di antara customer kita. Setelah kita mengetahui seberapa panjang, kita mulai potong dari bagian bawah. Nah, dengan memotongnya layer demi layer. Seperti ini ya. Jadi kita juga jangan lupa kita juga mengadakan komunikasi dengan customer supaya juga adanya keakraban ya. Keakraban di sini supaya tidak terlalu tegang di dalam memotong. Dan juga supaya ada hubungan yang baik antara customer dengan hairdresser. Nah, kita jangan lupa setelah kita paling
bawah kita potong, selanjutnya setiap layer kita potong sesuai dengan rambut yang sebelumnya. Ya, jangan lupa ya. Di dalam memotong, walaupun itu kita memotong rata, tetapi setiap rambut customer memiliki teknik yang berbeda. Tergantung misalnya ada rambut customer yang lurus dan licin. Ada juga rambut customer yang ombak ya, berombak, yang wave itu. Ada juga yang lurus tapi biasa. Atau ada juga yang keriting banget. Nah, itu kita harus memiliki teknik sendiri. Nah, untuk itu kita harus sering belajar memotong. Sehingga dengan sendirinya kita bisa memahami situasi rambutnya customer. Misalnya, kalau customer-nya itu memiliki rambut yang lurus, ya, itu kita bisa memotong misalnya sebahu. Itu kita potong bisa satu bahu, sebahunya itu. Tapi beda dengan customer yang memiliki rambut yang berombak. Karena apa? Karena pada saat rambut berombak itu kita tarik kan? Kita tarik ke bawah kan? Kita luruskan waktu udah. Nah, itu nanti kalau sudah kering, dia akan ke atas. Nah, kita harus tahu kira-kira pada saat kering, rambutnya itu nanti itu sesuai tidak dengan kebutuhan customer yang keinginan dipotong seberapa itu. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman atau bestie hairdresser ya, khususnya bagi pemula. Demikian juga bila kita memiliki customer dengan rambut yang super keriting, ya, super curly. Karena apa? Kalau kita misalnya customer kita pinginnya itu sebahu, kemudian pada saat kita memotong rambut, rambut biasanya dalam keadaan semi basah ya, semi basah. Itu kemudian pada saat kita tarik, kalau kita menariknya pas di bahu, nanti kalau kering akan naik. Nah, itu jadi harus bestie perhatikan itu. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, kita harus berlatih. Sering-sering aja kita memotong rambut dan kita perhatikan detail rambutnya. Sehingga dengan demikian itu sudah menjadi terbiasa, Besti. Dan para bestie juga bisa bertanya dengan temannya, sekelilingnya, ya, pengalaman-pengalamannya begitu. Sehingga bestie bisa menambah wawasan tentang rambut, jenis-jenis rambut, ya. Nah, jenis rambut itu pun berlaku jika kita mewarnai rambut, ya. Nah, itulah dunia salon, seru sekali dan menyenangkan. Nah, setelah kita potong ini ya, kita potong dari belakang, kemudian nanti kita baru ke samping kiri dan kanan. Jangan lupa pada saat kita memotong rambut di kiri atau kanan, ya, pedomannya itu berada yang di belakang tadi, yang setelah kita potong itu. Ya, jadi itu ada pedomannya. Nah, jadi Besti tidak usah khawatir ya di dalam memotong. Yang penting kita belajar ya, belajar step demi step ya. Kita juga sering mungkin kita
belajar memotong, mempraktekannya, itu pasti semuanya akan menjadi terbiasa. Itulah asiknya dunia salon, Besti. Kita juga memiliki trik-trik kalau kita sudah misalnya nanti sudah lebih ya, bagi Besti yang pemula, nanti belajar step demi step ya. Layer dan semuanya, bagaimana cara membuat bob yang baik ya. Layer demi layer. Nah, itu semuanya juga memerlukan ketelatenan dan keseringan, kebiasaan kita seringnya memotong. Nah, Besti harus sabar ya. Nah, ini kita potong. Nah, sebelah kiri kanannya. Sehingga sudah terbentuk. Dan ini kebetulan rambutnya berombak. Jadi tidak terlalu naik jikalau kita potong. Sehingga mengambilnya tidak usah terlalu banyak. Jadi pas ya. Semoga Besti ini bermanfaat bagi semuanya. Dan bila ada pertanyaan, komen, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Elisa, terima kasih dan sampai jumpa.